Jadi gitu. Jadi dualisme hukum artinya ada hukum disebutnya sebagai hukum agama dan satu lagi hukum negara, gitu loh. Ini perdebatan yang mungkin tidak akan sulit sekali untuk selesai untuk waktu yang pendek ya, kecuali nanti akan ada usaha-usaha untuk memadukan antara kedua makna itu. Jadi begitu. Oke, itu dulu sebagai pengantar. Terjadi kesulitan sekali, terjadi dualisme hukum dengan menggunakan kata nikah siri. Kalau begitu, bagaimana kita menyebutnya? Oke, memaknainya. Nikah siri. Nikah siri itu rahasia yang tidak terbuka. Nah, gitu ya. Lalu makna rahasia itu bagaimana? Sebetulnya rahasia itu seperti apa? Nah, gitu ya. Ya rahasia tidak diketahui orang, toh. Tidak diketahui orang. Nah, pemaknaan inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan ulama sendiri. Perdebatan itu terkait dengan kata isyhad, syahadah, kesaksian. Oke? Kesaksian. Jadi pernikahan itu salah satu substansinya atau rukunnya adalah disaksikan. Oke, disaksikan. Ada bahkan disebutkan minimal 2 orang saksi. Dan di dalam pernyataan para ulama, 2 orang saksi itu adalah laki-laki semuanya. Perempuan tidak. Oke. Jadi pada makna kesaksian. Gitu ya. Itu dalilnya ada semua. Tapi saya nanti akan bicara, jangan bertanya tentang sanad ya. Sanadnya nanti macam-macam soalnya. Tapi itu disebutkan. Jadi perdebatan tentang nikah siri adalah terjadi pada pemaknaan menyaksikan. Makna pada tertutup. Jadi tidak diketahui orang. Gitu ya. Nah, karena itu lalu terjadilah interpretasi yang berbeda-beda di kalangan para ulama. Jadi apakah, pertanyaan yang langsung, kesaksian itu apakah dengan hadirnya 2 orang itu di depan, di depan hakim, di depan wali atau di depan yang menikahkan itu, 2 orang suami istri, calon suami istri, kemudian 2 orang saksi, dan lagi nanti ada wali gitu. Nah ini dalam para ulama akan berbeda-beda sekali. Jelas, hadisnya jelas. Jelas itu semua sepakat ada saksi. Gitu, harus ada saksi. Tetapi bagaimana saksi itu? Apakah untuk apa saksi itu? Nah, tentu ini penting sekali maksud saya. Kesaksian itu orang. Di dalam tradisi masyarakat klasik ya, dahulu kala kesaksian itu adalah orang. Oke, gitu. Jadi harus dihadirkan orang. Nah, pertanyaan kita adalah untuk apa? Tentu saja ini penting sekali supaya transaksi antara 2 orang, laki-laki dan perempuan, untuk sesuatu yang sangat penting, yaitu bahasa yang lainnya sih persetubuhan. Karena nikah sendiri maknanya al-wat'u pada dasarnya, al-jima'. Yang ini akan mendapatkan implikasi sosial yang banyak sekali. Karena itu maka harus ada disaksikan oleh orang. Lagi-lagi kita harus cermat sekali memberi makna disaksikan oleh orang.
Maksudnya apa? Diketahui oleh orang. Diketahui oleh orang. Bagaimana mekanisme diketahui oleh orang? Gitu ya. Nah, oke. Ini menjadi masalah. Saya ingin mengawali dulu bahwa ada sebuah hadis yang kemudian disebut dengan nikah siri itu, yaitu nikah yang seperti disampaikan Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab mengatakan begini, Anna Umar bin Khattab utiya binikahin lam yashhad alaihi illa rajulun wa imra'atun faqala hadha nikahu sirri wala ujizuhu walau kuntu taqaddamtu fihi larujamtu. Waduh. Jadi pernyataan Umar ini adalah pernyataan Umar bahwa ini adalah nikah sirri adalah terjadinya dua orang suami laki perempuan yang tidak disaksikan oleh siapapun. Jadi berdua saja. Nah itu maka itu tidak boleh. Gitu ya. Lam yashhad alaihi illa rajulun imra'atun. Ya. Terus di sini faqala hada nikah suami istri sebetulnya ya. Bukan suami istri, laki-laki dan perempuan, karena itu tidak boleh sih perempuan itu. Jadi nggak bisa. Oke. Jadi intinya adalah para ulama sepakat bahwa pernikahan transaksi dua orang laki-laki dan perempuan yang tidak disaksikan, yang tidak diberitahu, itu tidak boleh. Tidak sah. Gitu ya. Sekarang bagaimana cara memberitahu? Nah, cara memberitahunya adalah apakah begini. Imam Malik, nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Imam Malik mengatakan diberitahu pernikahan itu, tetapi apakah harus hadir di situ dua orang itu, atau cukup bahwa dua orang itu sendiri memproklamirkan di depan publik, begitu sebelum melakukan hubungan seks, dia tampil di publik, saudara-saudara, teman-teman sekalian, saya sudah menikah dengan kami dua orang. Tuh. Katanya i'lan itulah yang menjadi inti daripada pernikahan. Mendeklar. Ya. Begitu. I'lan a'linun nikah. Dalilnya juga ada pasti. Nah, karena itu inilah yang tidak mengharuskan adanya dua orang menurut balik lagi hadir di dalam sebuah transaksi itu. Yang penting sebelum melakukan persetubuhan masuk kamar, kedua orang itu mengproklamirkan di depan publik bahwa keduanya telah melakukan transaksi untuk kepentingan ya tentu seksual ya. Pertama-tama begitu dulu deh. Dulu. Oke, mari simak. Pelik tuh Bang. Nah, ada lagi sebetulnya. Iya. Sebetulnya ada lagi persoalan. Apakah harus ada wali? Begitu. Kemarin sebetulnya kita sudah mengaji, ada pendapat yang berbeda antara para ulama. Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa sudah dapat memilih apa saja yang dia kehendaki, mampu membedakan ini dan itu, maka dia bisa menikahkan dirinya sendiri secara eksplisit, bukan diwakilkan kepada orang lain. Gitu. Jadi ini nantinya macam-macam nih. Muncul sebuah apa namanya tuh ya, pandangan yang juga kepada saya ketika bilang mendapat ada. Kalau kita memilih pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak mengharuskan mewajibkan adanya wali laki-laki, tetapi perempuan yang sudah dewasa, sudah sarjana,
menikahkan dirinya sendiri. Kemudian satu lagi, mengikuti pendapat Imam Malik yang tidak perlu disaksikan ketika itu. Bagaimana? Tapi diumumkan kemudian sebelum itu. Itu ada pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi teman-teman sekalian, baiklah kalau saya membaca di sini baik kalau baca kitab Ara'ul ittafaqatil madzahibul arba'ah ala anna syahadata syartun fi sihhatiz zawaj fala yasihhu bila syahadati itsnaini ghairil wali liqallam fi ma rawatu Aisyah la nikaha illa biwaliyin syahidai adli. Oke, begitu pendapatnya ya. Jadi tidak sah, nggak tahu nih. Juga kita harus belajar bahasa Arab lagi, jangan terjemahannya. Jangan terjemahan ini bisa berbeda cara kita memaknai atau menanggapi terhadap hadis ini. Ya boleh deh kalau saya mau menjelaskan sedikit saja. La nikah, tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Begitu. Bagaimana pendapat imam? Bagaimana maknanya? Nah, selalu akan terjadi perbedaan pendapat pemaknaan atas la nikah. Ada yang mengatakan tidak sah. Itu pendapat mayoritas. Untuk isu ini, untuk isu ini ya. Sebab nanti ada hadis yang la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. La sholata, tidak ada sholat. Apakah tidak sah bagi tetangga masjid kecuali di masjid? Jadi ini perdebatan sekali di antara para ulama. Nah, oke, teruskan aja. Para madhab Syafi'i mengatakan la sholata, la nikaha illa, tidak sah. Jadi harus ada wali. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sempurna, bukan tidak wajib, tidak sah, bukan. Jadi boleh saja, tapi tidak sempurna aja. La nikaha kamilatan, begitu. Wa syahidai adlin. Nah itu tadi ada 2 masalah, ada wali, ada wali atau tidak, pendapatnya berbeda. Kemudian kesaksian, pendapatnya berbeda. Mayoritas memang pakai orang yang hadir di situ, tetapi mazhab Maliki tidak harus orang yang hadir di situ, tetapi dengan bisa diproklamirkan. Terus nikah sirri ta'kidan li syartis syahadati. Coba lihat ya. Di sini di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu di halaman 6559 kalau cetakan baru ya. Itu dijelaskan sekali. Ta'kidan li syartis syahadati, mengukuhkan tentang syarat adanya kesaksian. Syarat. Lagi-lagi syarat. Nanti kita harus bisa membedakan antara syarat dan rukun. Syarat berada di luar, rukun berada di dalam sebuah transaksi. Gitu, oke. Qala al-Malikiyah yasihhu nikahu sirri wa huwa alladhi yusi fi az-zawaj asyuhud bikatmihi an imraati. Au jama'atin walau ahla mansiyah. Jadi kalau ngomong begini, awas ya, di dalam nikah jangan ngomong-ngomong nih. Jangan ngomong sama siapa-siapa nih. Nah itu Maliki juga nggak boleh. Apalagi yang lain ya, pendapat yang lain. Kalau dirahasiakan sama sekali tidak diberitahu kepada semua orang, kepada jangan ngomong-ngomong. Itu menurut mazhab Maliki sendiri juga tidak bisa. Tapi kalau diumumkan itu tidak apa-apa. Gitu ya. Mengenai ini juga perbedaan pendapat lagi. Di sini adalah waqal al-Hanabilah katanya di sini. La yabtulul aqdu bitawasi bikitmanihi.
Falau katamahu waliyun wa syuhudun wa zaujani sahha wa kuriha. Madhab Hanabilah malah lebih liberal lagi nih. Kalau madhab Hanabilah mengatakan katanya akadnya tidak batal. Kalau terjadi tadi kalau madhab Maliki tadi kalau terjadi pernikahan kemudian tidak diumumkan sama sekali, dirahasiakan, tidak boleh diberitahu kepada siapa-siapa. Mungkin ada masalah-masalah ya kalau diberitahukan macam lah. Nah itu apa namanya tidak sah gitu. Tapi kalau diumumkan sah. Sekarang Hanabilah sendiri meskipun tasyid la yabtul aqdu bitawasin bikitmanihi walau katamahu waliyun wa syuhudun wa zaujani sahha wa kuriya. Akan tidak batal dengan wasiat pesan untuk merahasiakannya. Kalau wali dan saksi-saksi itu dan dua orang suami istri itu menyembunyikan, merahasiakan pernikahan mereka menurut madhab Ahmad bin Hanbal atau madhab Hanabilah sahha tetapi makruh. Ini kan menurut posisi syahadanya tetapi tidak boleh diketahui oleh siapa-siapa. Setelah itu oke, suami calon kamu wasiat. Ini sebetulnya terjadi teman-teman sekalian di Indonesia. Saya pernah ke satu daerah lah di luar Jawa, di Kalimantan lah, kemudian terjadi pernikahan tetapi hanya dihadiri oleh dua orang saksi, kemudian ada wali dan sebagainya. Tapi kemudian kelihatannya si laki-laki ini meminta kepada yang hadir untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Ketika nanti akibatnya akan terjadi ya. Saya sudah pernah menjelaskan sebetulnya dulu. Oke. Ada yang lebih liberal lagi nih. Kalau pembaca kitab ini lebih liberal lagi. Wa hunaka qaulun syadzun katanya. Li ibni Abi Laila wa Abi Thawr wa Abi Bakr al-Asam la tushtaratu syahadatu fi zawaji wa la talzimu. Waduh, ini lebih liberal lagi daripada tadi. Kalau tadi tidak boleh kalau disembunyikan suasana ya. Tapi yang kedua menurut Ahmad bin Hanbal itu disembunyikan asal ada saksi dua orang itu. Jadi paham ya? Imam Malik lagi ulangi. Imam Malik mengatakan kesaksian di depan dua orang pada saat ketika tidak harus, boleh saja, baik saja. Nah, tapi kalau tidak pun asal menyampaikannya kepada publik bahwa dirinya sudah menikah, maka itu sudah cukup. Ahmad bin Hanbal itu mengatakan walaupun asal ada saksi yang ada di situ, tapi kemudian saksi itu menyembunyikan terjadinya saksi nikah itu, maka boleh sah meskipun makruh. Yang ketiga lebih liberal lagi, seperti tadi disebutnya qaul syadz, sudah menyimpang bahasa. Ini kan bahasa yang menafsirkan ya. Ya oke deh, nggak apa-apa. Ibnu Abi Laila, Abi Thawr, Abi Bakr al-Asam. Itu para mujtahid besar yang sama levelnya dengan madhab 4 itu tadi. Tidak disyaratkan kesaksian di dalam pernikahan dan tidak wajib. Argumentasinya ada. Li'anal ayati al-waridata fi sya'ni zawadi la tushtaratul ishhad. Ini nih, aduh, tekstualitas betul itu. Fankihu ma tabalakum. Pokoknya nikah katanya gitu. Ya, fankihul ayama minkum. Begitu tuh. Masya Allah. Begitu ya. Teman-teman sekalian, tentu saya ingin membaca saja bukan mengapa ya. Pentingnya apa? Ada sih hikmah. Bahasanya tuh hikmah, bukan logika hukum. Jadi tetapi manfaat aja, hikmah itu manfaat. Itu al-hikmatu min syiratil isyhad ala bayan khuturatihi wa hamiyatihi. Karena katanya ini penting sekali, sangat penting gitu, sangat
berat sekali nanti akibat-akibat yang terjadi. Wa izharu amrihi bainan nasi dan untuk menolak menolak dugaan, kecurigaan atau suudzon. Wah, ini apa nih? Dua orang ini kayak gitu-gitu. Dan tuduhan-tuduhan terhadap dua orang. Oke, itulah. Jadi kemudian wali anna bisyahadati 'ala zawaji at-tamyiz bainal halal wal haram. Adanya kesaksian itu untuk membedakan apakah relasi suami istri itu halal atau haram. Begitu ya. Waduh, ini berat sekali hanya karena omongan itu ya. Omongan itu. Relasi seksual boleh atau tidak boleh dilakukan, itu disebut sebagai zina atau halal hanya karena ada kesaksian. Dan nanti silakan Anda menghayalkan kesana kemari. Fasya'nul halal al-dhihar. Halal itu untuk memproklamirkan, menyatakan. Wasya'nul haram tasattu alaihi. Kalau menutup itu tanda ada sesuatu, pada umumnya sesuatu yang buruk itu. Jadi kalau tidak terbuka itu sebetulnya ada masalah yang kurang baik kalau dipublikasi atau disampaikan kepada publik. Poligami bagaimana ya? Yang diumumkan. Poligami nggak diumumkan ini. Gimana tuh? Kira-kira lah. Tahaqqaqu bisyahadati at-tawattuq li amri zawaj. Dengan adanya kesaksian itu maka urusan perkawinan dapat dipercayakan bahwa dua orang itu betul-betul menjalin relasi, membentuk keluarga misalnya kan, ya terutama sih dihalalkan hubungan seksnya dan setelah itu juga menjadi ikatan yang kuat sekali, tidak main-main gitu. Kita penuh kali itu, gitu kan? Jadi karena itu dari sini walihada kulli naddaba syar'u ila i'lan da'wati ila walimatihi. Karena itu tetapi ini nadab saja, dianjurkan saja. Dianjurkan agar pernikahan itu diumumkan, dipublikasi, disampaikan kepada masyarakat. Wa da'wah dan undangan untuk menghadiri walimahnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam a'linun nikaha wadribu alaihi bil ghirbal aduf. Jadi umumkan pernikahan itu dan boleh pakai musik ya, atau di sini kan dulu kan pakainya kencring itu kencringnya atau kendang atau itu. A'linu hadan nikah wajan fil masajid, dan ada lagi hadis yang wajib diumumkan di masjid. Wadribu alaihi, ayo baik pakai rebana ya, pakai rebana gitu ya. Oke, begitulah teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita menghadapi sebuah jadi begini kesimpulannya, di dalam tradisi kitab-kitab kuning atau di dalam sumber-sumber kitab kuning itu sama sekali tidak disebutkan pernikahan sah apabila pandangan, karena meskipun Imam Malik itu tadi tidak mempersyarat, tidak menjadikannya rukun, tetapi menganjurkan ada kesaksian, gitu, oke? Dan kesaksiannya bentuknya sana boleh juga bentuknya langsung orangnya, gitu ya. Imam Abu Hanifah jelas pakai, Imam Syafi'i boleh, gitu kan? Kecuali yang tadi syad tadi ya. Nah, jadi rukun nikah yang dengannya pernikahan sah adalah harus ada dua orang calon suami istri, kemudian ya satu pendapat sih wali ya, masih wali ini jadi masalah juga nih nanti ke depan mungkin. Kemudian dua orang saksi. Gitu. Jadi
sepanjang ini ada di dalam konteks Indonesia, ini sah dalam konteks hukum agama, begitulah bahasanya, itu sah. Meskipun tidak ada catatan. So, ini perdebatan akhirnya di sini. Perdebatannya ada di dalam, nah ini bahasa sekarang sebetulnya di dalam masyarakat Islam di dunia Islam, pernikahan yang kita sebut sebagai pernikahan agama atau pernikahan syar'i dihadapkan dengan adanya undang-undang perkawinan maupun KHI dalam konteks Indonesia, itu disebutnya adalah nikah urfi. Tuh. Kelihatannya kata ini akan ditolak. Apa sih nikah urfi itu? Ya nikah tradisi. Jadi nikah yang diselenggarakan bahasa Indonesia di kita nikah kiai misalnya, atau nikah di bawah tangan misalnya. Itu di dunia Islam, di masyarakat di dunia Islam, dalam kata bahasa Arab disebut sebagai nikah urfi. Urfi itu tradisi. Karena berhadapan dengan hukum negara, positif, hukum positif, konun. Nah, inilah yang saya kira banyak terjadi di negara kita. Saya seringkali daerah situ, bagaimana ada yang datang ke rumah, ada yang nulis di Facebook, di WA, ada yang mengadukan persoalan itu. Sah tidak pernikahannya. Nah, ini yang juga terjadi kan, terjadi di banyak sekali tempat. Banyak orang mengatakan bahwa pernikahan sirri dalam arti Indonesia, bukan dalam arti yang sebenarnya. Oke ya, sekali lagi ingin saya sampaikan, nikah sirri dalam pengertian masyarakat Indonesia adalah nikah yang tidak dicatat di dalam dokumen negara melalui KUA misalnya, tidak punya surat nikah. Itu namanya nikah siri, nikah siri, ya, gitu. Jadi apakah dengan istilah nikah siri seperti itu sah atau tidak sah? Karena itu para ulama mengatakan ya sah. Karena memenuhi persyarat, memenuhi rukun. Rukun ada tadi. Jadi selama ada 2 orang saksi, ada wali, 2 orang calon suami istri, dan akad, sirot ya, maka itu sah meskipun tidak ada catatan. Negara menganggap bahwa itu adalah nikah siri. Itu kan kacau balau tuh. Ini masyarakat menggunakan kata siri untuk dua kata ulamanya itu bukan nikah siri, tapi negara mengatakan itu nikah siri, gitu. Kalau orang agama, orang kita nikah siri itu ya nggak ada saksi, nggak ada wali misalnya. Itu seperti yang saya katakan tadi. Tapi ini ada saksi, ada 2 orang wali, ada 2 orang saksi, cuma tidak dicatat saja. Ya tentu sah katanya, karena memenuhi hukum. Nih, saya berharap sih Mbak Teh Nina Nurmila juga bagaimana kita mengusahakan. Ya, nanti perlu apa tidak catatan, perlu ya, sangat perlu dinegarakan, gitu kan. Maksud saya adalah andai kata kemudian memasukkan catatan KUA itu masuk dalam rukun, bagaimana? Sehingga konsekuensinya jelas. Pernikahan yang memenuhi rukun dalam konteks tradisi keagamaan kita, meskipun tidak dicatat, adalah sah. Adalah sah. Gitu. Catatan hanyalah kewajiban negara. Gitu.
Ini nanti akan sangat banyak sekali akibat-akibat yang timbul dari pernikahan siri dalam konteks Indonesia lagi-lagi. Artinya tadi nikah yang memenuhi rukun tetapi tidak dicatatkan dalam konteks Indonesia dianggap sebagai nikah siri kan. Jadi ini nanti akibat-akibat banyak. Kalau saya ditanya seperti itu, dan memang sering ditanya seperti itu, diadukan mengadu dua orang suami istrinya sendiri, termasuk cerai kayak gitu ya, cerai di rumah, kita apa tidak, pernikahan di situ bagaimana? Ya silakan Anda memilih, gitu aja, masih dalam taraf ini ya. Kalau Anda memilih nikah urfi yang Anda disebut sebagai nikah syar'i, itu ya silakan, tetapi Anda jangan berhubungan dengan negara. Artinya, kalau ada konflik di antara suami istri itu, yang rumah tangga itu, tidak ada cara penyelesaian oleh pengadilan misalnya. Tidak bisa sama sekali. Ya, banyak kasus-kasusnya itu. Harta waris misalnya, atau waktu mut'ah misalnya, atau nggak ditinggalkan begitu saja. Bagaimana kalau istri itu ditinggalkan begitu saja oleh suaminya misalnya, lalu mengadu kepada siapa? Kalau urusan, apalagi urusan ekonomi ya, yang biasanya menjadi pemicu konflik-konflik itu tidak ada pembelaan negara atas nasib dua orang itu, terutama kaum perempuan yang akan selalu dirugikan dengan sikap itu. Bisa lari saja. Nah, itu kasus banyak sekali. Jadi silahkan kalau begitu, tapi jangan hubungan negara. Termasuk nantinya kalau ada punya anak, anak itu tidak akan mempunyai akte lahir. Negara tidak bisa memberi surat akte kelahiran dari suami istri. Anaknya siapa ini? Bapaknya maksudnya itu. Kalau mungkin tapi bapaknya siapa? Apakah hasil dari dua orang suami istri? Ya nggak ada bukti. Oke, jadi kita harus berpikir ke depan begini maksudnya. Tadi saya awal sudah mengatakan kata yang dibuat di dalam fikih maupun dalam hadis Nabi itu adalah respon dari kasus yang terjadi pada waktu itu di sana, oke? Dengan seluruh sistem kebudayaannya. Lagi-lagi saya mengatakan seperti minggu yang lalu, itu tradisinya tradisi oral, tradisinya tradisi lisan. Di sini mau pembuktian atas sebuah transaksi apa saja itu cukup di dalam masa lalu di sana dengan kesaksian orang. Itu tidak ada tradisi tulis sebagai pembuktian atas terjadinya sebuah transaksi. Nah itu ya, jadi benar pada masa lalu benar. Begitu itu oke. Tetapi apakah kita dapat akan tetap begitu pembuktiannya dengan cara orang? Nah, saya kira dunia modern telah melangkah bahwa pembuktian adalah tidak cukup dengan kesaksian, tetapi harus dengan tertulis, dokumen tertulis di dalam seluruh transaksi-transaksi itu. Inilah yang dapat dipertanggungjawabkan secara otentik di depan hukum dalam pengadilan dan sebagainya. Begitu. Sehingga begitu akibat-akibat yang terjadi dalam konteks hari ini seharusnya ya memang masuk di dalam rukun pengganti dari ya bukan itu yang
substansinya itu, esensinya itu, bahwa ada saksi, oke, nggak apa-apa, dua-duanya ya. Tapi catatan menjadi hasil. Saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian, perdebatan tentang ini telah lama terjadi pada saat penyusunan undang RUU P perkawinan nomor 1 1974. Prosesnya panjang sekali. Tentang wadi, tentang wadi, tentang perempuan nikah, itu dijadikan perdebatan yang panjang sekali, menimbulkan emosi yang panjang sekali, dan menimbulkan kerusakan, demonstrasi besar-besaran. Karena belum ada sosialisasi tentang betapa bahayanya pernikahan yang tidak dicatatkan. Gitu. Jadi kita ini, kalau saya menganalisisnya, kita ini adalah masih di dalam kebudayaan oral. Nah, bukan maksudnya itu itu. Jadi kata orang, kata itu. Tetapi logika mengapa harus begitu? Itu seakan-akan dinomorduakan. Seharusnya sih kita berpikir bahwa inilah cara yang terbaik untuk melindungi semua hak-hak dari terutama perempuan, karena yang dalam konteks kita seringkali terjadi yang dirugikan adalah perempuan. Jadi seharusnya kita bisa menerima dalam konteks hari ini pembuktian atas terjadinya sebuah transaksi yang penting sekali, mitsaqan ghalidha itu. Salah satu ayat yang betul-betul menegaskan bahwa pernikahan itu adalah transaksi yang sangat mendasar, perjanjian yang kuat tadi yang kita biasa itu. Jadi tidak terjadi permainan-permainan seenaknya saja, semaunya saja, gitu kan? Tapi harus betul-betul. Dan apa yang harus dilakukan untuk menjaga cita-cita mitsaqan ghalidha itu dan tidak terjadi hak-hak, pencabutan hak-hak satu atas yang lain, maka pencatatan sesungguhnya menjadi satu mekanisme yang sangat relevan dan harus dilakukan dalam relasi di antara kita semuanya. Begitu. Jadi gimana nih? Sebetulnya sih diskusi bagus sekali ya, kalaupun didiskusikan tentang hal ini. Belum lagi teman-teman sekalian, sebetulnya kita ini juga tidak konsisten ya dari satu sisi. Wasyahidai adlin misalnya kan. Adil itu apa? Dua orang saksi yang adil. Maknanya apa? Begitu ya. Waduh, berat sekali kalau menerapkan akhlakul karim. Adil dalam konteks ini ya bukan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan, tetapi terkait dengan moralitas, integritas. Lebih tepatnya dengan integritas. Jadi saksi itu, kalau kita mengacu kepada kata wasyahidai adlin, dua orang saksi adil, maka dua orang saksi ini harus adil. Adil itu apa? Adil itu adalah jadi secara integritas bisa dipertanggungjawabkan, kata-katanya yang jujur gitu loh, jujur, hatinya bersih dan sebagainya. Apakah yang kita lakukan sekarang begitu? Ternyata ya siapa saja, gitu kan? Ternyata dalam konteks kita, dalam konteks masyarakat kita, siapa? Tadi itu saksinya di sini, ya kan? Ini musim lagi musim nikah nih. Saya setiap hari, hampir setiap hari kemarin menikahkan 2 orang. Besok ada lagi dikasih menikahkan. Kadang-kadang nggak ada saksi. Itu aja dari keluarga itu. Jadi kita nggak pernah memeriksa siapa yang menjadi saksi. Tapi untungnya kan
ada catatan itu. Jadi bukan itu yang menjadi penting lalu kan. Yang penting adalah catatan negara itu. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi di sini kalau misalnya ada adalah ya menurut kitab ini, al-adalah al-istiqamah wattiba'i ta'alimiddin. Itu masalahnya. Ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili memberi makna al-adalah, adil itu adalah al-istiqamah. Istiqamah konsisten, orangnya konsisten. Wattiba'i ta'alimiddin, dan mengikuti ajaran-ajaran agama. Itu. Ya gitu. Wa syartun indal jumhur, itu sah begitu. Atau paling tidak katanya ghairum jaharatin mujahidin bil fisqi wal inhiraf. Paling tidak kelihatan deh. Nah, perilakunya nggak kelihatan. Nggak menonjol, mau terkenal orang itu jahat, terkenal orang itu nakal, tidak kelihatan. Jadi ya biasa-biasa saja. Itu sudah mereduksi sebetulnya, sudah mereduksi makna dari keadilan itu sendiri. Seperti di dalam hadis, periwayatan hadis itu adlun. Nah, di situ ya, keadilan di dalam hal ini sama dengan makna keadilan di dalam hadis. Tetapi kemudian direduksi. Seharusnya begitu. Gitu. Yang penting tidak kelihatan deh siapa-siapa. Itu katanya cukup untuk menyebut bahwa dua orang saksi itu dianggap adil sepanjang dua orang saksi itu tidak dikenal sebagai orang yang berakhlak buruk atau suka bohong, suka hoax misalnya kan, dan sebagainya. Begitu, silakan kalau ada kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu ya. Baik teman-teman, jika yang ada barangkali ada ingin bertanya langsung, ini Abdul Majid, ini Raisen apa ini? Mau bertanya atau mau menambahkan Kang Abdul Majid? Silakan Mbak Ismai apa siapa ini? Mau bertanya langsung atau seperti apa? Ya, boleh bertanya langsung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Isma dari Bogor. Jadi begini Bu ya pertanyaannya. Saya ingin mengutip sebuah film yang berjudul Surga yang Tak Dirindukan. Mungkin teman-teman juga sudah pada nonton ya. Nah, di sini kasusnya si laki-lakinya dia tuh tidak ingin niat menikah lagi. Dia tuh suami istri. Nah, laki-lakinya tuh tidak ingin niat menikah lagi. Tapi di film ini ada suatu kejadian yang membuat si laki-lakinya harus menolong tapi dengan cara menikahi. Nah, apakah menikahi dengan cara menolong itu termasuk nikah sirih? Iya. Ya tadi. Ya makasih ya. Menolong nikah sirih tadi menurut siapa ya? Ini menurut siapa nih? Maksud saya itu karena tadi itu kekacauan mendefinisikan antara tradisi dengan hukum negara ya. Jadi kita maksudnya gimana nih? Saya sendiri juga selalu akan bertanya begitu. Jadi Anda menurut siapa? Menurut siapa? Dikasih apa bukan? Jadi bagaimana maksud Anda? Kan gitu ya. Jadi maksud tapi ini kan berkait dengan poligami kalau begitu. Ya. Tapi tanpa sepengetahuan. Nah, iya. Ya pokoknya sih pernikahannya menurut ini. Kalau begitu saya harus menjawab dua masalah yang membingungkan juga karena dua masalah yang akan saya sampaikan. Satu poligami.
poligami menurut undang-undang atau menurut tradisi agama. Tuh kan? Kalau menurut tradisi agama, ya kapan saja, di mana saja, izin nggak izin, itu ya boleh-boleh saja, katanya gitu. Izin kepada istri pertamanya, dan ya itu nggak usah juga, nggak apa-apa. Itu menurut ya, tradisi dalam teks agama. Tetapi kalau menurut Undang-Undang Nomor 174 dan KHI, maka itu tidak sah, kecuali tidak boleh, kecuali mendapatkan izin dari istri pertama dan mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuktikan, untuk meminta apakah ada kemampuan finansial untuk istri. Yang keduanya itu kesiapannya ada, buktinya apa, itu begitu. Jadi ini saya kira pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum lah, umum itu tidak merinci bagaimana sih sebetulnya, gitu ya. Jadi pengennya menurut siapa? Ya menolong sih bagus-bagus saja, tetapi apakah menderitakan orang atau tidak? Gimana sih? Ya saya juga banyak sekali kalau minta tolong untuk hal seperti itu, saya terima dong. Dulu juga mau dulu ya. Oke Buya, ini ada Winda dari kota Probolinggo, izin bertanya Buya. Monggo Mbak Winda, mau langsung atau seperti apa? Baik, terima kasih Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Semoga Buya Husein dan keluarga selalu sehat. Amin. Amin. Terima kasih. Buya, kula izin bertanya dari Probolinggo, Jawa Timur. Ya. Begini Buya, kalau sekiranya anak yang di bawah usia pernikahan itu ingin segera menikah, tetapi kan umurnya belum sampai. Akhirnya solusinya adalah dengan menikah siri begitu ada di sini. Tetapi karena orang tuanya takut, karena biasanya stigma dari nikah siri itu kan takutnya tiba-tiba ditinggal atau dicerai begitu, langsung ditinggalkan gitu Bu ya. Tetapi kan kita juga menghindari agar tidak terjadi maksiat begitu Bu ya. Kira-kira bagaimana solusi dengan contoh tersebut Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi ini persoalannya nikah di bawah umur. Caranya lalu dengan seperti apa kan? Lagi-lagi begitu. Yaitu nikah di bawah umur. Berapa maksudnya itu? Sekarang telah terjadi perkembangan peningkatan usia minimal menikah bagi perempuan dan laki-laki. Menurut undang-undang itu 19 tahun. Nah, gitu ya. Nah, di bawah itu negara tidak akan mengesahkan pernikahannya karena belum memenuhi persyaratan. Ini ada kecualian darurat. Darurat, nah itu biasanya terkait dengan sudah dipastikan akan terjadi hubungan. Sudah melakukan itu. Tetapi kalau sekedar khawatir, belum bisa. Kita bisa melakukan pencegahan pernikahan dini namanya. Karena pertimbangan dari menaikkan usia nikah menjadi 19 tahun itu justru untuk kepentingan anak itu sendiri. Jadi sesungguhnya kalau kita menikahkan anak, itu masa depannya belum tentu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi itu, bahkan menjadi buruk sekali karena belum siap. Nah itu ya persoalannya itu. Jadi menurut saya kita harus mensosialisasikan bersama-sama tentang
pentingnya pencegahan pernikahan anak di bawah usia 19 tahun. Karena ini akan membahayakan bagi anak itu sendiri. Itu. Apa pembahayanya? Ya, misalnya rahimnya belum cukup kuat. Ini bisa menimbulkan efek-efek berat sekali kepada anak bayi yang akan dikandungnya. Begitu. Itu. Ya, tanyalah kepada dokter hal ini. Yang kedua, itu dari sisi pendidikan itu belum cukup paham mengenai ilmunya. Nah, gitu. Jadi belum cukup sekolahnya lah. Seharusnya yang dianggap cukup adalah sesudah SMA atau SLA, gitu ya, SMK atau terserah deh. Nah, gitu supaya orang sudah mengerti. Nah, ini akibatnya banyak sekali nanti kalau orang tidak paham, mengerti, terjadi kekerasan justru karena anak istri yang masih bayi, masih muda itu tidak bisa apa-apa. Sehingga suaminya marah terus dan seterusnya. Yang ketiga, ini karena dia belum bisa memilih menjadi mandiri gitu. Jadi seharusnya pernikahan umur 19 tahun itu dari cerdas. Itu harus dipahamkan, bukan sekehendak sendiri saja. Jadi ya saya juga paham banyak sekali argumentasi begitu itu. Tapi berarti orang tua belum mampu menjaga anak itu sendiri. Jangan digeneralisasi ya. Saya kira banyak sekali sekarang yang mampu mendidik anaknya dengan baik supaya tetap sekolah sampai SMA, selesai bahkan kuliah. Itu minimal ya, minimal usia minimal menikah itu 18-19 tahun sekarang. Dulu 16 tahun naik sekarang. Karena banyak sekali kasus yang merugikan perempuan itu sendiri ketika dia menikah pada usia muda 16 tahun atau apalagi di bawah itu. Gitu ya. Nah, itu sebetulnya krusialnya di situ. Caranya, nah itu masalah cara. Apakah kalau begitu dengan begitu dinikahkan dengan siri saja atau dengan negara? Nah, gitu. Malu dan sebagainya itu menjadi masalah. Tapi kalau misalnya ada masalah seperti itu, khawatir begitu dan dapat dipertanggungjawabkan berbahaya, langsung tidak apa-apa. Tidak apa-apa untuk nikah dengan catatan tadi. Tapi syaratnya tadi kalau ya itu kan nggak ada poligami ya enggak ya. Ya kalau nggak ada poligami ya nggak ada masalah. Tunjukkan saja bahwa ini sudah dalam kondisi sangat darurat, berbahaya bagi anak karena sudah melakukan hubungan misalnya atau meyakini akan terjadinya hubungan, meyakini ya, bukan menduga. Sekali khauf itu sama dengan khauf aja, jadi bukan tayakun itu keyakinan. Jadi sampai disitulah tidak apa-apa. Maksud saya dikawinkan bukan hanya tidak harus dengan siri-siri begitu. Apalagi berbahaya lagi. Seperti saya katakan tadi, kalau dinikahkan secara siri lagi, berbahaya lagi. Karena dia tidak punya dasar hukum untuk menyelesaikan persoalan apabila nanti terjadi perceraian. Kok enak-enak saja cerai. Diceraikan, ditinggalkan gitu oleh suami saya. Mau apa? Mau menggugat kepada siapa? Nah, mau menggugat cerai kepada siapa? Ya nggak ada. Pengadilan, polisi tidak akan menerima karena Anda tidak punya bukti bahwa Anda telah menikah dengan orang itu. Nah, gitu aja deh ya, sekedar informasi. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Mbak Winda ya. Ini ada pertanyaan terakhir Bu ya dari Mas Fauji. Ini ada waktu kasih kesempatan satu kali lagi aja. Halo Mas Fauji. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya Mas. Halo Mbak Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya. Perkenalkan nama saya Anas Fauzi dari Jombang. Dari mana? Oke. Dari Jombang Bu ya. Oh baik. Wah, saya. Ya.
Begini Bu ya, kita tahu kan untuk pernikahan itu kan apa ya, memang memiliki fungsi baik dari aspek teologis, psikologis, biologis maupun sosiologis. Karena kalau kita kaitkan dalam kaidah hukum, hukum fikih ya dinamis juga sih. Karena hukum fikih kan sering berubah-ubah tergantung dari kondisinya itu tersebut. Kalau misalkan kita lihat dari realita sosial yang sekarang, kadang masih apa ya, kayak kehilangan makna filosofis dari pernikahan tersebut. Iya. Kalau dari nikah siri itu, karena akan menimbulkan dampak-dampak negatif akibat tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang diatur di dalam undang-undang itu tersebut. Jadi kalau misalkan nikah siri ini sering terjadi, kadang saya berpikir begini Bu ya, seperti apa ya? Seperti prostitusi berkedok syariah begitu. mungkin apa ya? Liberalnya seperti itu Bu ya. Gimana Bu ya? mungkin begitu Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Itu sebetulnya saya menunggu-nunggu ada komen. ketika saya bicara awal itu tadi pernikahan itu rupa begitu, apalagi nanti ya teman-teman sekalian bicara tentang nikah misyar gitu loh, nikah misyar, nikah mut'ah gitu tuh ya. ya begitu aja. Ya itu kan tadi kan formalitas aja katanya gitu kan ya. Jadi betul. Oke ya. Itu bagus sekali saya bilang. Kita seharusnya memang punya cara pandang bahwa fikih itu adalah produk pemikiran seseorang, dalam hal ini ulama, yang merespon peristiwa atau kasus yang terjadi pada masanya di tempatnya. Semua para ulama ketika memutuskan persoalan itu tentu punya argumentasi kebaikan, kemaslahatan. Oke, yang jadi pedoman kita adalah kemaslahatan. Itu sebagai tujuan daripada hukum. Keadilan dan kemaslahatan deh kalau disambung dua-duanya ya. Nah, karena itu. Tapi apakah keputusan masa lalu seperti itu menghasilkan atau masih menghasilkan presentasikan keadilan dan kemaslahatan untuk konteks hari ini di sini? Seharusnya begitu. Kita lihat kemaslahatannya sama, tujuannya sama. Tapi mekanismenya tentu berubah-ubah, bisa berubah-ubah, gitu kan? Ya banyak sekali lah kenyataan kita. Misalnya yang bolak-balik saya ngomongkan mahram itu dulu dengan orang, nah, dan itu memang betul harus dengan orang, keluarganya. Tapi sekarang harus begitu terus? Kan banyak orang bisa naik mobil, bisa naik sepeda, naik pesawat bisa, yang banyak orang di situ yang gitu kan, artinya tapi tujuannya adalah aman kan gitu. Jadi ini tujuan maslahat ya, bagus sekali, seharusnya begitu. saya nggak berani, jadi hukum dinamis betul, saya nggak berani ngomong prostitusi ya, prostitusi syariah ya. Iya Bu ya. Terima kasih Kak Fauzi atas pernyataannya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, tapi waktu sudah habis. Ini udah lebih dari jamnya, waktunya. Udah jam 1 jam lebih 10 menit. Tapi ini pertanyaannya dari Mbak Samrotul Puadi saya akan bacakan saja. Kali Buya masih ada waktu untuk menjawab. Izin bertanya Buya, bagaimana hukumnya pernikahan siri yang dilakukan oleh seorang suami? Istri pertama tidak tahu jika suaminya telah menikah siri dengan perempuan lain. Sementara pernikahan sirinya tersebut hanya ada satu saksi laki-laki dan satu
orang kiai yang menikahkan. Apakah itu sah secara agama, Buya? Terima kasih. Ini ya, silakan Buya. Oke. Lagi-lagi kita ya itu secara agama ya. Iya, secara agama. Agama. Jadi itu ya. Jadi saya selalu tadi itu apakah ya harus menurut resiko ya. Saya bilang silakan Anda mungkin masih menggunakan itu nikah syar'i atau nikah agama katanya tidak dicatatkan yang oleh negara dianggap sebagai nikah siri gitu loh. Ya silakan, tetapi Anda harus menanggung resiko sendiri, tidak bisa melaporkan apabila ada kejadian itu yang tidak disukai oleh kedua orang suami istrinya, ya jangan menyalahkan negara dengan harus ditanggung sendiri. Nah, yang bicara begini biasanya laki-laki aja nih, perempuannya nggak bicara nih kalau digituin. Tapi mungkin juga ada yang senang juga sih ya, misalnya itu ya. Yang nggak tahu deh, nggak tahu deh. Jadi, ya. Nah persoalan kita adalah juga tadi betul. Apakah kesaksian? Ya, kasusnya sepertinya begini. Jadi kelihatannya ya, saya nggak tahu persisnya. Karena itu menyerahkan pernikahannya, mewakilkan kepada seorang kiai. Itu jadi orang tuanya sebagai wali kelihatannya tidak menikahkan anaknya sendiri secara langsung, tetapi mewakilkannya kepada kiai. Katanya kan gitu kan. Jadi kiai berfungsi sebagai wali gitu dari anak perempuan itu. Sementara adalah saksinya satu. Oh, gitu kan. Gitu. Ya belum. Jadi karena para ulama tetap saja memberikan mengharuskan adanya 5 rukun itu, 5 rukunnya ini syar'i, lagi-lagi syar'i ini. Itu harus ada wali. Nah, sekarang walinya diserahkan kepada penggantinya. Wali sendiri juga tidak harus di situ lalu. Karena nanti bisa menjadi masalah. Kalau sudah ya sudah. Untuk terus satu orang saksi laki-laki. Ya belum cukup. Karena hadisnya itu bagi orang yang ya mengambil hadis itu wasyidu syahidaini atau apa? La nikah illa bi waliyin wa syahidai adlin, 2 orang saksi laki-laki. Nah gitu. Jadi belum sah menurut syar'i itu loh, syar'i. Karena harus ada itu macam-macam ya terjadinya pernikahan tuh ya, pengennya kayak gitu ada ada pengen ini pengen itu. Ada aja tanyanya itu macam-macam. Oke. Ya. Oke, cukup Bu ya. Terima kasih Bu ya. Baik, terima kasih ya. Ini ada satu lagi pertanyaan, tapi kayaknya ini simpen dulu aja. Ini terkait dengan persoalan dalam nikah mut'ah. Ini ada sesinya sendiri ya Bu ya. Oh, ada sendiri. Oke, baik. Ini kita sudah melampaui waktu. Ini sudah jam 20.54, lebih 15 menit dari waktu yang ditentukan. Baik, terima kasih semuanya yang dari Kalimantan, Banjarmasin, Lampung, Ibu Rektor Siti Nurjanah, YIN Metro. Sampai terima kasih Bu Evi juga, Bu Rektor YIN Ponorogo yang sudah gabung. Juga Mahad Ali Kebon Jambu ini nonton ngaji bareng di ruangan. Luar biasa, terima kasih semuanya. Ditunggu untuk review merefleksikan tema ini dengan hashtag ngaji Buya Husein, mubadalah.id, juga Yayasan Fahmina. Nah, baik teman-teman semuanya, sampai ketemu di malam minggu depan. Insya Allah kita akan ngaji lagi. Ini luar biasa, ini terbanyak nih Buya sepanjang kita ngaji ini. Ya, menarik soalnya, betul. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di minggu depan. Saya Dul, Mimin, WA Group Ngaji Buya Husein. Admin Ngaji Buya Husein. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Buya. Sehat selalu Bu.